Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan seluruh perintah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prestasi terbaik, sebagai bagian dari hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada seluruh perintah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita ikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada hari ini masih melanjutkan kajian di satu bulan kebelakang berkaitan tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan, bagaimana cara menumbuh kembangkan keberkahan, dan apa efek yang terjadi apabila kita sudah menemukan keberkahan. Keberkahan itu kemarin kita sudah temukan dan kita telusuri dari kamus-kamus bahasa Arab bahwa keberkahan itu berarti paling tidak seringkali diterjemahkan dengan dua itu. Yang pertama diartikan aziyadah, bertambah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan as-sa'adah. Orang bisa memahami dan merasakan bertambah jika kita bisa menghitung. Kalau kita tidak bisa menghitung, maka kemudian pertambahan itu menjadi sesuatu yang tidak ada. Maka kemudian proses hutang hitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disebutkan manusia tidak bisa akan menghitung seluruh fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita. Angka berapapun nolnya di belakang itu ternyata tidak akan mampu menerjemahkan seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi, sesungguhnya jika kita hitung seluruh nikmat Allah, maka sesungguhnya tidak akan mampu tergambarkan berapa fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, karena kita terbatas dalam proses hitungan, saking banyaknya yang harus dihitung, Allah juga seringkali menyindir kita dengan kadar banyak. Berapa banyak yang akan kau cari, itu juga tidak akan mampu diwadahi oleh kita, karena kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kadar yang telah ditakdirkan. Jadi ada ukurannya. Dalam ilustrasinya kita sudah bisa paham bahwa Allah menyediakan fasilitas di muka bumi ini, tetapi jasad kita hanya sebesar ini, isi perut kita hanya sebesar ini. Kalau terus kita sejumlah makanan yang ada di hadapan kita terus kita makan, maka atas dasar nafsu, hawa nafsu, maka kita ingin terus makan. Kalau kita dihadapkan pada sebuah proses makanan, dalam bahasa Sunda disumpun lah, kurang disumpun ku jalma, sok lah tuang sawarana. Apapun
apapun yang diinginkan dikasih. Apakah kemudian kita memakan semuanya? Jawabannya kita ingin memakan semuanya. Oh iya, sadaya disatukan dan lain sebagainya. Tetapi faktanya ternyata jumlah yang banyak itu ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Orang kemerkaan, bahkan selebihtuan, apakah menjamin dengan banyaknya yang kita konsumsi kemudian kita menjadi orang yang tumanina, adem ayem? Malah justru kita menjadi penyakit. Kenapa? Karena kadar isi perut kita itu terbatas. Harus ada udara di dalam kehidupan kita. Begitupun dalam kehidupan yang nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas yang sangat banyak dengan jumlah yang begitu tidak bisa dihitung dengan hitungan dan dengan takaran tidak pernah mampu terakal. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu memahami apa yang diinginkan oleh Allah dalam bentuk aziyadah itu. Jadi kalau kita cek, aziyadah itu bukan bertambahnya jumlah, tapi bertambahnya rasa kita untuk menerima seluruh fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, seluruh fasilitas yang Allah sediakan kepada kita. Saking kita menerima seluruh fasilitas yang Allah berikan, maka kemudian kesadarannya dengan kalimat hasbunallah, cukuplah Allah berikan. Artinya walaupun makanan yang banyak di hadapan kita, dengan kalimat hasbunallah menunjukkan kita ada takarannya. Kita nikmatnya dibagi 3 sudah selesai, ada udara, ada dan lain sebagainya sudah selesai. Itulah kenikmatan. Nuju nikmat tuak kenapa bisa piring dengan porsi yang sama, makanan yang sama, jenisnya sama, seluruhnya sama, tapi bukan buat jadi nikmat. Kenapa yang kedua menjadi tidak nikmat? Karena yang kedua bukan didasarkan atas dasar penerimaan kita terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi atas dasar hawa nafsu keinginan kita untuk menguasai kenikmatan itu. Jadi faktanya kenikmatan itu adalah bagian dari proses bagaimana kita cara menikmati seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita. Syukuri sudah selesai dengan kalimat hasbunallah. Ya Allah, cukuplah Engkau yang memberikan seluruh fasilitas dan tawakal, selesai. Nah itulah keberkahan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mampu menerima seluruh fasilitas itu dengan sebuah kesadaran dalam diri, maka kemudian akan melahirkan kesadaran itu menggerakkan sekujur tubuh, sehingga sekujur tubuh ini menerima apa yang dikomandoi atau apa yang diilustrasikan oleh Tuhan kita. Maka pada saat itu, itulah fluktuasi dalam diri kita, menerima kadang-kadang tinggi, menerima kadang-kadang rendah. Maka pada saat itulah kebahagiaan juga itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Maka dalam Al-Quran seringkali disebutkan waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'i iman. Jadi ketentraman itu didasarkan atas dasar sejauh mana respon keimanan kita terhadap seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dan itu sifatnya fluktuasi tergantung iman tuang eta kene, bumi na eta kene, kendaraan na eta kene, tapi lamun ukuran disikapinya dengan sikap yang ikhlas, maka cara mengendarainya, cara menikmatinya seluruhnya bisa menjadi nikmat, melahirkanlah kenyamanan dalam diri kita, dan itulah yang kemudian disebut dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Itu. Jadi kebahagiaan itu adalah implikasi akibat dari apa? Akibat dari terimanya hati merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, terima dengan sukarela, insya Allah jasad ini mengikuti. Nah setelah jasad ini mengikuti seluruh instruksi kita, instruksi keikhlasan diri kita, maka dipastikan dia tidak akan merasa nyaman kalau dirinya sendiri
nuraninya nyaman, dirinya nyaman, tapi orang lain tidak nyaman. Gak mungkin orang muslim itu begitu. Orang muslim itu selalu ingin berbagi. Jika hatinya sudah nyaman, pasti implikasinya dia tidak akan menghardik orang, mual julid, ibaratnya gitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Julid kabatur mual, ayah julid. Apakah orang muslim itu tidak pernah julid? Makanya dalam Al-Qur'an hasada ila misnatain yang disebutkan diperintahkan berarti menunjukkan pekerjaan kita memang di sana. Sesuatu yang dilarang berarti menunjukkan kesenangan manusia di sana. Iri dengki jahil kaniaya, kenapa dia dilarang? Karena tas jalma dirinya. Kunaon gibah dilarang? Karena jalma kesep dirinya. Makanya kemudian diperintahkan tidak boleh melakukan proses hasud. Apakah tidak mungkin kita tidak mungkin hasud? Pasti ada hasudnya. Cuma bagaimana kita cara mengendalikan hasud itu biar hasud itu tidak menjadi malapetaka. Hanya itu iman. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sekalian pada dasarnya adalah dalam bahasa yang lain, ibadah itu adalah bukan hanya persoalan mengikuti aturan main, tetapi juga kita berjuang untuk mengalahkan lawan dari apa yang diperintahkan. Sholat kadang ikhlas, sholat kadang tulus, berarti lawannya sholat sok males, sholat kadang-kadang kayak takabur. Itu kan berarti lawannya. Lebih banyak lawannya berarti menunjukkan tingkat kualitas kesadaran kita itu harus lebih tinggi. Sebab jika kesadaran ini lebih rendah tetapi ujian ini lebih besar, itu dianggap setan ini dianggap paling rohaka. Bukan rohaka setannya, karena kitanya yang lemah. Kata Allah setan itu lemah. Kata Allah kurang setannya paling kuat. Kata Allah setannya paling lemah. Tapi kita merasakan setan itu paling kuat. Kenapa kita menyebutkan setan paling kuat? Karena kita tidak pernah mendudukan setan adalah makhluk yang lemah. Karena tidak pernah mendudukan setan adalah makhluk yang lemah, maka kemudian kita agung-agungkan setan. Akhirnya pikiran kita dirasuki oleh pikiran setan yang ada dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terbiasa sholat, misalkan saja sholat tepat waktu, apakah menjadi ringan? Menjadi ringan. Justru malah kita berat kalau sholat tidak tepat waktu. Kalau sudah biasa tepat waktu. Coba sekarang, kalau kita biasa sholat itu adalah di akhir waktu, lu berarti kalau kita merubah karakter kita sholat di awal waktu. Berat. Persis seperti beratnya kita. Kalau kita sholat biasa di awal waktu, di akhir ke beratnya asal buat dosa padahal itu dosa. Puntennya. Kalau kita sholat awal waktu, di akhir ke dosa, itu dosa. Itu dosa. Akhirnya misalkan dulu jam 12:05, asal jam 3:30, mau kurang duhur jam 5. Nah, tahu itu itu isinya. Karena itu saja seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang muslim dan mukmin kepada Allah, ketumaninahan diri, ketumaninaan keasaan dalam diri itu tidak hanya cukup untuk dinikmati oleh pribadi, tetapi dia selalu memiliki kebiasaan untuk selalu ingin berbagi. Maka berkah pada poin yang ketiga itu diterjemahkan sebagai bagaimana orang memiliki rasa yang sama dengan diri kita, dan tatkala orang memiliki rasa yang sama dengan diri kita, maka kita sudah memiliki kemampuan untuk menularkan keberkahan itu. Maka dalam Al-Quran kunci keberkahan itu dibuka oleh 3 itu. Pertama, komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah berarti menunjukkan berkah itu akan dibuka jika kita selalu terhubung dengan Allah. Itu. Gimana kalau kita tidak terhubung dengan Allah? Berkah itu tidak akan ada. Karena akan didominasi oleh rasa yang diterjemahkan oleh hawa nafsu.
dua muka hiji jeung dua muka dua, muka hiji nikmat pisan, dua muka dua padahal yang sama. Kita berharap nikmat yang sama, tetapi faktanya tidak terjadi. Kenapa? Karena beda ruang dan waktu yang kita mau pada saat kita. Contohnya seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengundang berkah itu harus dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita merasakan seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, sadari bahwa itu adalah bukan milik kita, maka Allah akan menjamin bertambah kenikmatan itu. Karena apa? Karena fasilitas itu bukan milik kita. Fasilitas itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan hukumnya tidak ada yang abadi. Hukumnya itu sementara, nggak ada yang abadi. Harta bukan yang abadi. Mengabadi rumah jajan. Wah kabarun dari yang kita lain relatif kan. Tapi dia apa keluar ini masuk itu saja, tidak ada menunjukkan ketidakabadian. Maka keberkahan itu harus didasarkan atas dasar proses bagaimana kita menikmati seluruh fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita dengan cara selalu berbagi untuk diri kita, berbagi untuk keluarga kita, berbagi untuk masyarakat kita. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-19 itu, berkah itu kemudian diberikan dalam proses komunikasi sosial. Wah, mereka sudah berkata yang di bumi, tapi itu ayat mengoyong dan tersalut nuan berkat anu di bumi mah nikmatkan fasilitas itu. Punten, si eta teh boga sagala, tapi asa can pernah urang rasaan di manehna seutik ketika can. Apakah kita hidup merasa nyaman? Kita punya segala, tapi orang lain tidak pernah merasakan mencicipi nikmatnya fasilitas yang Allah titipkan kepada kita. Nyaman gitu kan? Disebut kubatur jelema ngopet. Raraosan masa teh nyaman banyak. Si eta mah ngopet pisan. Maka dalam hukum Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tapi ulah dilaksanakan. Si Bapak eta ngopet, urang rampung ulah. Sebab dalam hukum Islam boleh Bapak Ibu sekalian, dalam hukum Islam itu jika ada seseorang yang tidak pernah mengeluarkan zakat infak sedekahnya, maka dia boleh diambil secara paksa untuk kepentingan masyarakat. Tapi ulah dilaksanakan, saya tinggal di ngopet buat maling itu lah. Biarin aja, mulai antep lah. Kayaknya itu orang menggilarian itu sanes lah. Tapi dalam secara hukum itu sah-sah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata tiga komponen ini, tiga unsur ini oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian itu diberikan modelnya. Modelnya kapan? Modelnya di bulan suci Ramadan. Model keberkahan dari 12 bulan itu ada di bulan suci Ramadan. Kita telusuri aja cek satu persatu. Kenapa di bulan suci Ramadan itu kemudian disebut dengan berkah? Karena memang komponen-komponen yang disiapkan kita di bulan suci Ramadan, komponen yang pertama adalah komponen kesadaran. Cobi, di bulan suci Ramadan berat ketua, berat. Dan kebiasaan orang tua sakral betulnya. Tuang sekeinginannya. Bayang tuang, bayang lalu terus saja, tidak ada ukurannya. Sekarang kemudian kenikmatan yang biasanya waktu itu bebas untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan kemudian disadarkan bahwa ternyata biar kita bisa menikmati seluruh fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita itu harus didasarkan atas dasar aturan main yang telah Allah tetapkan. Kenapa kita bisa nyambung dan bisa nikmat di bulan suci Ramadan? Karena itu pertanyaan itu dijawab oleh kita. Karena kita siap menerima, tunduk dan patuh pada aturan Allah. Selesai.
Senin Kemis makan berat. Nanti diterima Tuhan, tapi pemilik tapi ingat gitu, kira-kira begitu. Nah, apakah Ibadah Senin Kemis berat? Karena lah, ada yang abi mau betul Senin bohong, itu bohong. Ya ayah sih Senin kadang-kadang ayah, kadang-kadang fluktuasi kan. Tapi kalau kita lihat dalam skema yang telah Allah berikan, ternyata keberkahan itu miniaturnya di bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata dirangkai 2 bulan sebelumnya. Pertama Rajab, kedua Sya'ban. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek namanya Rajab, itu awal Rajab itu berarti mulai. Dalam bahasa Arab itu Rajab itu berarti mulai. Rajab juga berarti menahan diri. Ini Rajab, arti Rajab. Jadi arti Rajab itu dalam bahasa Arab itu diartikan mulai. Rajab juga diartikan menahan diri. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau masuk bulan suci Ramadan, harus diawali masuk di bulan Rajab dengan coba mempersiapkan, memulai, gitu. Memulai dari apa? Memulai dari proses hati kita mau tidak menerima seluruh perintah dan titah Allah. Kalau kita sudah mau menerima perintah dan titah Allah, maka mari kita mulai hidup secara atau sesuai dengan perintah dan titah Allah. Yang kedua, mulai juga disebut dengan menahan diri. Rajab itu. Kenapa Rajab itu disebut dengan diartikan dengan menahan diri? Karena di bulan Rajab seringkali kita atau disunahkan untuk selalu melakukan proses istighfar. Monumennya apa di bulan Rajab itu? Di bulan Rajab itu adalah monumennya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mulai ke depan, kenapa di bulan Rajab itu diawali dari proses Isra Mi'raj? Karena komunikasi Nabi Muhammad SAW kepada Allah pertama kali itu di Isra Mi'raj. Ketemu langsung, bercakap-cakap langsung. Berarti menunjukkan Bapak Ibu sekalian, nanti di bulan suci Ramadan kita sesungguhnya tinggal apa? Tinggal melanjutkan. Melanjutkan apa? Melanjutkan komunikasi yang sudah dibiasakan sejak bulan Rajab ini. Terbiasa kita berkomunikasi dengan Allah pada bulan suci Ramadan, itu ditingkatkan kualitasnya. Jadi bukan mulainya itu di tanggal 1 Ramadan, bukan. Maka speednya di bulan suci Ramadan itu speednya stabil, terus nyaman, stabil. Jadi tidak lagi bulan 1 Ramadan tarik masuk di 1, bukan. Di bulan suci Ramadan itu sudah stabil kebiasaannya. Kebiasaan yang pertama apa? Kebiasaan yang pertama itu adalah kebiasaan dan kesiapan untuk menerima seluruh ketentuan-ketentuan Allah. Kuncinya itu. Maka terjadilah proses Isra Mi'raj. Maka Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan kemudian terjadilah proses di mana setiap orang ditingkatkan atau menstabilkan komunikasinya dengan Allah dengan mendawamkan sholat tarawih. Itu kan bagian. Itu kan diringankan. Kenapa? Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bagian dari proses bagaimana proses yang biasa disebut dengan tahajud dengan Allah itu kemudian dilaporkan kembali di bulan suci Ramadan. Anu biasa tahajud menemui bulan suci Ramadan dengan tarawih, wal sunnah biasa tarawih. Apakah tarawih kemudian menjadi berat? Tidak juga, dan biasa. Menjadi berat karena seringkali kita perlu konsisten pada Isya itu saja sebetulnya masalah. Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah kan hanya menyunahkan hanya berapa hari saja, setelah itu selesai.
Ayo ulama kan lamun jadi jamaah itu malah taraweh kok. Itu taraweh. Itu padahal sesungguhnya tarawih itu tidak semesti jam pada isya. Prosesnya karena kalau kita tidak dibiasakan mual akhirnya sudah aja terus tarawih pada isya. Itu kira-kira. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa melakukan proses tahajud, maka tarawih itu bisa fleksibel. Asal tarawih atau saya kira nggak emosi langsung itu kewe ini mantap aja itu prosesnya yang lain itu dan lain sebagainya. Yang jelas tarawih itu kemudian menjadi sebuah komunikasi yang terbuka lebar bagi kita untuk melaporkan seluruh kegiatan dan aktivitas rohani kita kepada Allah. Itu dengan kesadaran. Nah yang kedua, kalau misalkan kita dalam proses kenapa Rajab juga disebut dengan menahan diri, karena di Rajab juga itu adalah proses evaluasi bagaimana kesalahan-kesalahan kita itu disadarkan oleh kita dan memintakan ampun kepada Allah. Karena pada dasarnya penyakit yang merajalela dalam diri kita itu adalah penyakit yang tidak mau tahu bahwa kita adalah orang yang memiliki kesalahan. Orang masa hidupnya sempurna. Mungkin bapak-bapak biasa saja sempurna itu buat yang obat, sempurna rokok. Nah, baik sekalian, penyakit yang paling dasar yang menguasai manusia itu adalah penyakit yang merasa sempurna. Kita itu tidak ada yang sempurna, punten, nggak ada yang sempurna. Abdi mah isi kieu kene, eta cirina jalma, enggak roba. Abdi mah goreng kene, eta dia berarti geus alus, sadar ya eta teh goreng, eta teh sudah bagus kok. Sebab orang yang tidak bagus mah dia tidak pernah mau tahu bahwa dirinya jelek. Gitu. Orang yang selalu mengaku dirinya benar berarti menunjukkan dia tidak tahu diri. Manusia itu bukan tidak ada yang selamanya benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Karena tergantung iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pada komponen yang selanjutnya, bulan yang selanjutnya, kemudian sekarang kita masuk di tanggal 5 Sa'ban. Bapak Ibu sekalian, Sa'ban itu artinya adalah kelompok-kelompok manusia dalam bahasa Arab. Sa'ban itu berarti kelompok-kelompok manusia. Jadi di bulan Rajab menyadarkan diri kita secara personal, masuk di bulan Sa'ban, maka bagaimana kita merajut kebersamaan untuk apa? Untuk masuk di bulan suci Ramadan, agar bulan suci Ramadan itu menjadi ringan. Puntennya, Ramadan, sahur Ramadan, tarawih menjadi ringan karena bersama. Senin Kemis menjadi berat karena kan beberapa orang. Tapi Ramadan langsung semua manusia sama bahu membahu melaksanakan perintah Allah, akhirnya ringan. Gak ada yang tidak ringan di bulan suci Ramadan. Tarawih ringan, pada 11 misalkannya ringan. Ayam 20 biji ringan, biasa lah. 11 wakosna 20 menit, 20 menit pada 11 misalkan. Anggap yang paling lama 20 menit. Kalau 20 biji seberapa menit? Sapi punya 20 menit. Tapi beda sepit. Sapi tapi ringan. Semuanya dilakukan secara ringan. Kenapa? Karena satu, jiwanya sudah ikhlas. Raganya masuk di bulan Sa'ban, dia menyadarkan diri untuk menjadi manusia yang tidak sendiri, tetapi manusia yang kolektif. Maka masuk di bulan suci Ramadan, dia menjadi ringan untuk melakukan seluruh perintah dan kita Allah. Ini ternyata Allah sudah nyiapin itu. Masuk Ramadan teh hati urang geningan nunggu disiapkan teh 1 bulan penuh bulan Rajab. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi dengan Allah, ingat sholat. Di bulan Sa'ban ternyata kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita harus melakukan proses komunikasi sosial secara kolektif. Benar banyak
sebetulnya saya apa ya, punten dalam beberapa tradisi ada puasa nisfu Sya'ban. Dia bisa dilakukan secara ringan. Karena apa? Karena percaya seluruhnya dan terkomunikasikan secara kelompok, hanya ringan. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa puasa nisfu Sya'ban, berat kayaknya. Gitu. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan komunitas kelompok. Nah, masuk di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, nurani kita sudah dibersihkan oleh Allah, pikiran kita sudah dipatahkan oleh kita untuk siap menerima itu, insya Allah jadi ringan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, masuk di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan itu disebutkan sebagai bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah itu berkaitan apa? Satu, tempatnya berkah. Dua, waktunya berkah. Tiga, orangnya berkah. Jadi marilah kita bersama-sama mencapai keberkahan di bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Satu, keberkahan nurani kita secara pribadi, ikhlasnya mempersiapkan diri kita. Yang kedua, mari kita juga mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang berkah. Dari aspek apanya? Komunikasi sosial kita juga berkah. Maka di bulan suci, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama untuk saling menularkan penyakit-penyakit iri dengki dalam diri kita. Punten kami di pengawasannya ada sesuatu yang asentil apa yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa saya utarakan hari ini? Karena di bulan depan sudah Ramadan, tidak ada lagi pengajian di bulan Ramadan, karena sudah prosesnya berbeda. Maka di kesempatan ini juga kita kira-kira sudah 11 bulan belakang ada harus bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pernah yang tersentil dengan kalimat-kalimat itu, mohon dimaafkan agar kita masuk bulan suci Ramadan kita menemukan keberkahan kolektivitas. Dan yang terakhir juga mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari ke depan juga insya Allah kita akan menemukan makna yang sangat berharga, yaitu kita menerima wahyu dari Allah. Kita mampu memahami Al-Quran, kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi hidup kita. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita masuk di bulan suci Ramadan. Insya Allah, jika kita sudah berkomitmen dengan ini, insya Allah kita akan dicatat sebagai orang-orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan. Itu saja apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum